Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang aktiva tetap laba atas transaksi antar perusahaan dengan anggota kelompok saya sendiri Anita Widyastuti dengan NIM 20200170046. Kemudian ada Melania Eviola Lumbo dengan NIM 20200170041. Kemudian ada Fitri Cahyaningsih dengan NIM 20200170056. Kemudian ada Ovia Anggraini dengan NIM 20200170164. Penjualan aktiva tetap antar perusahaan yang berafiliasi. Dalam transaksi aktiva tetap atau plan aset yang dilakukan antara partner company dengan subsidiary company, dua masalah dapat timbul, yaitu masalah laba atau rugi yang wajib dieliminasi, serta masalah penyusutan atau depreciation aktiva tetap bagi perusahaan yang membeli atau menggunakan aktiva tetap tersebut. Juga terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dengan seksama dalam penjualan aktiva tetap antara perusahaan yang berafiliasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, laba atau rugi yang dilakukan oleh perusahaan penjual harus dieliminasi. Yang kedua, akibat depresiasi aktiva tetap pada pihak pembeli akan dicatat terlalu besar, maka aktiva tetap pada perusahaan pembeli juga dicatat terlalu besar. Eliminasi harus dilaksanakan karena aktiva tetap dan depresiasinya harus dicatat sebesar nilai semulanya. Yang ketiga, akibat adanya depresiasi yang terlalu besar pada pencatatan pihak pembeli, laba yang ditahan atau retaining earning milik pihak pembeli akan dinyatakan terlalu kecil, sehingga harus dilakukan penyesuaian terhadap retaining earning milik perusahaan pembeli. Dan selanjutnya ada laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang tidak dapat disusutkan. Transfer aktiva tetap antar perusahaan afiliasi yang tidak dapat disusutkan yang menggunakan harga transfer tidak sesuai dengan nilai buku akan menghasilkan laba antar perusahaan. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang tampak dalam laporan laba rugi afiliasi penjual pada tahun penjualan serta keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi harus dieliminasi dari penjualan investasi dalam konsolidasi satu baris oleh perusahaan induk. Setiap keuntungan atau kerugian atas penjualan arus ke bawah atau downstream dari induk kepada perusahaan anak termasuk dalam pendapatan perusahaan induk dan wajib dieliminasi. Jumlah eliminasi adalah sebesar 100% tanpa melihat penguasaan partner company atau perusahaan induk terhadap saham mayoritas subsidiary company atau perusahaan anak. Jika jenis transaksinya adalah upstream, eliminasi hanya berlaku sebesar porsi saham yang dimiliki partner company yang beredar dari subsidiary company. Yang selanjutnya ada contoh soal downstream sale of land atau penjualan tanah hilir. Penjualan tanah hilir ini dilakukan perusahaan induk ke perusahaan anak. Sun Corporation adalah anak perusahaan yang dimiliki 90% dari Pak Corporation, diakuisisi seharga $270.000 1 Januari 2011. Biaya investasi sama dengan nilai buku dan nilai wajar bunga yang diperoleh laba bersih Sun untuk tahun 2011 adalah $70.000 dan penghasilan Pak tidak termasuk penghasilannya dari Sun adalah $90.000. Penghasilan Pak termasuk keuntungan adalah $10.000 yang belum direalisasi atas tanah seharga $40.000 dan telah dijual ke Sun seharga $50.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Pak adalah investasi di Sun debit $63.000, kemudian kredit penghasilan dari Sun $63.000. Ini untuk mencatat 90% dari $70.000
Sun yang dilaporkan penghasilan dari Sun. Yang selanjutnya ada pencatatan untuk menghilangkan keuntungan yang belum direalisasi atas tanah yang dijual ke Sun. Yang pertama, debit penghasilan dari Sun 10.000, kemudian kredit investasi di Sun 10.000. Yang selanjutnya ada jurnal untuk mengeliminasi keuntungan dari penjualan tanah antar perusahaan dan mengurangi tanah ke dasar biayanya. Yang pertama, keuntungan penjualan tanah debit 10.000, kemudian kredit tanah 10.000. Selanjutnya ada jurnal untuk mengurangi tanah ke dasar biayanya dan menyesuaikan akun investasi untuk membangun timbal balik dengan akun ekuitas Sun pada awal periode. Debit investasi di Sun 10.000, kemudian kredit tanah 10.000. Yang selanjutnya ada intercompany profit from downstream sale of land, atau keuntungan antar perusahaan dari penjualan hilir tanah. Berikut ini ada tabel konsolidasi statement. Yang pertama ada income statement sale Pak 380, kemudian Sun 220, kemudian pada adjustment and eliminasi tidak ada, kemudian konsolidasi statement 600. Yang selanjutnya income from Sun Pak 53, kemudian Sun 0, kemudian adjustment and elimination debit 53, maka konsolidasi statementnya 0. Gain on sale of land Pak 10, kemudian Sun 0, adjustment and eliminasi debit 10, maka konsolidasi statementnya 0. Kemudian expense atau including cost of goods sold Pak 300 dikurung, kemudian Sun 150 dikurung, kemudian pada adjustment and elimination tidak ada, kemudian konsolidasi statementnya 450. Non-controlling interest share 90.000 dikali 10%, maka pada adjustment and elimination debit 7, pada konsolidasi statement 7. Kemudian controlling share of net income Pak 143, dari 380 ditambah 53 ditambah 10 dikurangi 300. Kemudian pada Sun 220 dikurangi 150 menjadi 70. Kemudian pada adjustment and elimination tidak ada. Kemudian pada konsolidasi statement 143 dari 600 dikurangi 450 dikurangi 7. Kemudian retaining earning statement, retaining earning Pak 207, kemudian Sun tidak ada, pada adjustment and elimination tidak ada, pada konsolidasi statementnya 207. Kemudian retaining earning Sun Pak tidak ada, kemudian Sun 100, kemudian adjustment and elimination 100 debit. Pada konsolidasi statementnya 0. Kemudian controlling share of net income Pak 143, Sun 70, kemudian konsolidasi statementnya 143. Kemudian retaining earning Desember 31 350 dari 207 ditambah 143. Kemudian pada Sun 170 dari 100 ditambah 70. Kemudian pada konsolidasi statementnya itu 350 dari 207 ditambah 143. Kemudian balance sheet other asset Pak 477, Sun 350, kemudian konsolidasi statementnya 827. Kemudian land pada Pak tidak ada, kemudian Sun 50,
kemudian pada adjustment and eliminasinya 10 kredit, kemudian konsolidasi statementnya 40. Kemudian investment in Sun Pak 323, kemudian Sun tidak ada, kemudian adjustment and eliminasi kredit 53 dan 270. Konsolidasi statementnya tidak ada. Kemudian jumlah Pak 800 dari 477 ditambah 323. Kemudian Sun 400 dari 350 ditambah 50. Kemudian pada konsolidasi statementnya 867 dari 827 ditambah 40. Yang selanjutnya ada liability Pak 50, kemudian Sun 30, pada konsolidasi statementnya 80. Kemudian capital stock 400 pada Pak, kemudian Sun 200, kemudian pada adjustment and eliminasinya debit 200, kemudian pada konsolidasi statementnya 400. Yang selanjutnya ada retaining earning Pak 350, kemudian pada Sun 170, kemudian pada konsolidasi statementnya 350. Maka jumlah dari Pak 800 pada Sun 400. Yang selanjutnya ada non-controlling interest pada adjustment and eliminasi kredit 7 dan 30. Maka pada konsolidasi statementnya 37. Maka hasil akhirnya 867 pada konsolidasi statementnya. Yang selanjutnya ada jurnal untuk mengakui laba yang ditangguhkan sebelumnya atas penjualan tanah pada Sun. Debit investment in Sun 10.000, kemudian credit income from Sun 10.000. Kemudian juga ada jurnal untuk menyesuaikan laba atas tanah dalam keuntungan 25.000 untuk entitas konsolidasi. Debit investment in Sun 10.000, kemudian gain online 10.000. Yang selanjutnya ada upstream sale of land atau penjualan tanah hulu yang dilakukan anak perusahaan ke induk perusahaan. Kemudian ada contoh soal, Pak membeli tanah yang disebutkan pada slide sebelumnya selama tahun 2011 dari afiliasinya yang 90% dimiliki. Sun pada slide sebelumnya laba bersih Sun untuk tahun 2011 adalah 70.000 dan pendapatan Pak tidak termasuk pendapatannya dari Sun adalah 90.000. Namun laba 10.000 yang belum direalisasi dari penjualan tanah antar perusahaan sekarang tercermin dalam pendapatan Sun, bukan pendapatan Pak. Dalam menghitung investasinya di Sun pada tahun 2011 adalah investment in Sun 63.000, kemudian income from Sun kredit 63.000. Ini untuk mencatat 90% dari laba bersih Sun yang dilaporkan. Kemudian ada jurnal untuk mengeliminasi 90% dari keuntungan 10.000 yang belum direalisasi atas tanah yang dibeli Sun. Debit income from Sun 9.000, kemudian investment in Sun 9.000. Yang selanjutnya ada jurnal untuk mengeliminasi laba yang belum direalisasi. Yang pertama debit investment in Sun 9.000, kemudian debit non controlling interest 1.000, kemudian credit line 10.000. Ini untuk mengurangi tanah ke dasar biayanya dan menyesuaikan akun investasi dan mulai kepentingan non-controlling untuk membangun timbal balik dengan Sun. Kemudian yang selanjutnya ada intercompany profit from upstream sale of land atau keuntungan antar perusahaan dari penjualan tanah hulu. Di bawah ini ada tabel konsolidasi statement. Income statement sale pada Pak 390,
pada Sun 210, kemudian pada konsolidasi statement 600. Kemudian income from Sun Pak 54, kemudian pada Sun tidak ada, kemudian pada adjustment and elimination debit 54, maka pada konsolidasi statementnya 0. Kemudian gain on sale of land Pak tidak ada, kemudian pada Sun 10, kemudian pada adjustment and elimination debit 10, kemudian pada konsolidasi statementnya 0. Yang selanjutnya expense atau including cost of goods sold pada Pak 300, kemudian Sun 150, pada adjustment and elimination tidak ada, kemudian pada konsolidasi statementnya 450. Kemudian non-controlling interest share 90.000 dikali 10% adalah. Yang selanjutnya non-controlling interest share 70.000 dikurangi 10.000 dikali 10%. Maka pada adjustment and eliminasinya debit 6, kemudian pada konsolidasi statementnya 6. Kemudian controlling share of net income Pak 144 dari 390 ditambah 54 dikurangi 300. Kemudian pada Sun 70 dari 210 ditambah 10 dikurangi 150. Kemudian pada konsolidasi statementnya 144 dari 600 dikurangi 450 dikurangi 6. Kemudian retaining earning statement, retaining earning Pak pada Pak 207, kemudian Sun tidak ada, kemudian adjustment and eliminasinya tidak ada, kemudian konsolidasi statementnya 207. Retaining earning Sun Pak tidak ada, kemudian Sun 100, pada adjustment and eliminasi 100 debit, pada konsolidasi statementnya 0. Kemudian controlling share of net income 144 pada Pak, kemudian Sun 70, kemudian konsolidasi statementnya 144. Yang selanjutnya retaining earning Desember 31 Pak 351 dari 207 ditambah 144, kemudian Sun 170 dari 100 ditambah 70, kemudian konsolidasi statementnya 351 dari 207 ditambah 144. Kemudian balance sheet other asset Pak 427, kemudian Sun 350, pada konsolidasi statementnya 827. Kemudian land Pak 50, kemudian Sun tidak ada, pada adjustment and eliminasinya 10 kredit, kemudian pada konsolidasi statementnya 40. Kemudian investment in Sun Pak 324, kemudian Sun tidak ada, kemudian adjustment and eliminasinya kredit 54 dan 270, maka pada konsolidasi statementnya 0. Kemudian liability Pak 50, kemudian Sun 30, maka konsolidasi statementnya 80. Kemudian capital stock Pak 400, Sun 200, adjustment and eliminasi debit 200, pada konsolidasi statementnya 400. Retaining earning Pak 351, Sun 170, pada konsolidasi statementnya 350. Kemudian yang selanjutnya retaining earning pada Pak 351, kemudian Sun 170, pada adjustment and eliminasi tidak ada, kemudian konsolidasi statementnya 351. Untuk jumlah Pak 801,
untuk Sun 400. Not controlling interest, pada Pak tidak ada, pada Sun tidak ada. Pada adjustment and eliminasi 6 dan 30, maka konsolidasi statementnya 36. Maka jumlah konsolidasi statementnya 867. Selanjutnya ada penjualan di tahun berikutnya ke entitas luar. Contoh soal, Pak menggunakan tanah tersebut selama 4 tahun dan menjualnya seharga 65.000 pada tahun 2015. Pada tahun penjualan, Pak akan melaporkan keuntungan 15.000. Dari 65.000 hasil dikurangi biaya 50.000. Tetapi keuntungan untuk entitas tanggal konsolidasi adalah 25.000. Mengalokasikan 24.000 dari 10.000 dikali 0,9 ditambah 15.000 kepada pemegang saham pengendali dan 1.000 pada pemegang saham non pengendali. Pak menyesuaikan pendapatan investasinya dari Sun pada tahun 2015 sebagai berikut. Investment in Sun debit 9.000, kemudian credit income from Sun 9.000. Ini untuk mengakui laba antar perusahaan yang sebelumnya ditangguhkan atas tanah. Keuntungan 15.000 dari penjualan tanah ditambah 9.000 meningkatkan pendapatan investasi pada buku-buku Pak sama dengan efek 24.000 pada laba bersih konsolidasi tahun 2015. Penyesuaian keuntungan 15.000 dari Pak menjadi 25.000 sebagai berikut. Untuk jurnalnya, investment in Sun debit 9.000, kemudian non-controlling interest 1.000 debit, kemudian gain online 10.000 kredit. Ini untuk menyesuaikan keuntungan atas tanah dengan keuntungan 25.000 untuk entitas konsolidasi. Selanjutnya, laba antar perusahaan atas aktiva tetap yang dapat disusutkan. Akun afiliasi penjualan mencerminkan penjualan antar perusahaan atas aset tetap yang mengalami depresiasi, deflasi, atau amortisasi yang mengakibatkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Perusahaan harus mengeliminasi dampak keuntungan dan kerugian ini dari laporan keuangan induk dan konsolidasi sampai entitas yang dikonsolidasikan menyadarinya melalui penjualan ke entitas lain atau melalui penggunaan di dalam entitas yang dikonsolidasikan. Penyesuaian untuk mengeliminasi pengaruh keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi pada laporan keuangan induk dan konsolidasi lebih kompleks daripada dalam kasus aset yang tidak dapat didepresiasi. Kompleksitas tambahan ini berasal dari proses depresiasi atau deflasi atau amortisasi yang mempengaruhi pendapatan induk dan konsolidasi setiap tahun, di mana aset terkait dipegang oleh afiliasi. Downstream sales of depreciable plan asset. Keuntungan atau kerugian muncul di akun induk pada tahun penjualan dan harus dieliminasi oleh induk dalam menentukan pendapatan investasinya dengan metode ekuitas. Dengan mengeliminasi keuntungan atau kerugian tersebut dari laporan konsolidasi dengan menghapus setiap keuntungan atau kerugian dan mengurangi aset pabrik menjadi biaya penyusutannya ke entitas yang dikonsolidasi. Per Corporation menjual mesin kepada anak perusahaan yang 80% sahamnya dimiliki Subcorporation pada tanggal 31 Desember 2011. Mesin tersebut memiliki biaya tidak terdepresiasi sebesar 50.000. Pada tanggal ini harga perolehan 90.000 dan akumulasi penyusutan 40.000 dan dijual ke Sub seharga 80.000. Jurnal untuk mencatat penjualan dan pembelian pada buku per dan Sub adalah sebagai berikut, terletak di sebelah kanan. Lalu ada keuntungan yang belum direalisasi pada buku
pada tanggal 31 Desember 2011 per menyesuaikan pendapatan investasinya untuk tahun 2011 berdasarkan metode ekuitas untuk jumlah penuh dari keuntungan yang belum direalisasi. Keuntungan atas mesin seharusnya tidak muncul dalam laporan laba rugi konsolidasi tahun 2011 dan PER harus memasukkan mesin tersebut dalam neraca konsolidasi sebesar 50.000 biaya yang disusutkan ke entitas konsolidasi. Jurnal penyesuaiannya terletak di sebelah kanan. Penjualan hilir di awal tahun. Pada tanggal 1 Januari 2011, tanggal penjualan antar perusahaan mesin tersebut memiliki sisa masa manfaat 5 tahun dan tidak ada nilai sisa yang diharapkan. Pada tanggal 31 Desember 2015 digunakan penyusutan garis lurus. Entry untuk mencatat penjualan dan pembelian sama dengan penjualan 31 Desember. Namun SOP juga mencatat beban penyusutan sebesar 16.000 untuk tahun 2011, 80.000 per 5 tahun. Dari penyusutan 16.000 ini 10.000 didasarkan pada biaya entitas konsolidasi, 50.000 biaya 5 tahun, dan 6.000 didasarkan pada keuntungan yang belum direalisasi sebesar 30.000 per 5 tahun. 6.000 dianggap sebagai pengakuan sedikit demi sedikit dari 1/5 keuntungan 30.000 yang belum direalisasi pada transaksi antar perusahaan. Dalam mengeliminasi pengaruh penjualan antar perusahaan dari akun investasi di SOP untuk tahun 2011, PER Corporation membuat jurnal sebagai berikut, terletak seperti di bawah ini. Kemudian pengaruh penjualan terhadap kertas kerja konsolidasi. Penjualan mesin antar perusahaan pada tanggal 1 Januari terhadap laporan keuangan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut, disirit dalam ribuan. Penjelasannya, pada setiap tahun 2012 sampai 2015 PER menyesuaikan pendapatan investasinya untuk pengakuan sepotong-sepotong atas keuntungan mesin yang sebelumnya tidak diakui dengan ayat jurnal sebagai berikut. Investment in shop terletak di debit sebesar 6.000 dan income from shop terletak di kredit sebesar 6.000. Pada 31 Desember 2015 merupakan akhir masa manfaat mesin tersebut. PER akan mengakui keuntungan penuh sebesar 30.000 sebagai pendapatan investasi. Saldo akun investasi akan mencerminkan penghapusan dan pengakuan sedikit demi sedikit dari keuntungan yang belum direalisasi sebagai berikut. Di sini terdapat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Penjualan hulu aset tetap yang dapat disusutkan. Penjualan hulu aset yang dapat disusutkan dari anak perusahaan ke induk menghasilkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam akun anak perusahaan pada tahun penjualan kecuali aset dijual dengan nilai buku. Dalam menghitung penghasilan investasinya pada tahun penjualan, induk perusahaan menyesuaikan bagiannya atas laba yang dilaporkan anak perusahaan untuk yang pertama, bagiannya atas keuntungan yang belum direalisasi atas penjualan tersebut. Yang kedua, bagiannya atas setiap pengakuan sedikit demi sedikit atas keuntungan yang belum direalisasi tersebut melalui penyusutan. Di sini pengaruh penjualan hulu pada buku terpisah afiliasi. Contoh ilustrasinya yaitu Pro Corporation membeli sebuah truk dari 80% anak perusahaan yang dimiliki Shot Corporation pada tanggal 1 Januari 2011. Informasi lainnya adalah sebagai berikut. Di sini dijelaskan dalam dua tabel di bawah ini. Shotbook 1 Januari penjualan truk cash sebesar 12.000, akumulasi depreciation 5.000. Di sini jurnal mencatat penjualan truk. Januari tanggal 1 membeli truk dan 31 Desember sebesar 3.000 untuk biaya penyusutan. Di sini jurnalnya mencatat penyusutan untuk 1 tahun. Kemudian di sini juga dijelaskan dalam tabel. Lalu penangguhan keuntungan
antar perusahaan atas truk menurunkan pendapatan investasi PRU untuk tahun 2011 sebesar 51.600 dari keuntungan yang belum direalisasi pada tanggal 31 Desember 2011, yakni 3.000 keuntungan yang belum direalisasi dari penjualan sampai 1.000 pengakuan sedikit demi sedikit melalui pemungutan, kemudian dikalikan dengan 80%. PRU akan mengakui sisa sebesar 1.600 selama tahun 2012 dan 2013 dan 2013 dengan tarif 800 per tahun. Transaksi laba antar perusahaannya yaitu 31 Desember pendapatan investasi sebesar 38.400 di debit dan pendapatan dari SOT sebesar 38.400 di kredit. Untuk mencatat pendapatan investasi tahun 2011 dihitung sebagai berikut. Bagian laba bersih SOT yang dilaporkan yaitu perinciannya 50.000 dikali 80% sebesar 40.000 dikurangi keuntungan yang belum direalisasi, rinciannya 3.000 dikali 80% yaitu 2.400, kemudian ditambahkan pengakuan keuntungan piecemeal perolehan 3.000 ditambah 3 tahun dikali 80%. Pendapatan investasinya sebesar 38.400. Lalu di sini ada pengaruh penjualan hulu terhadap kertas kerja konsolidasi. Di sini dimulai pada tanggal 31 Desember 2010, penghasilan 2011, lalu 31 Desember 2011 sampai 31 Desember 2013. Di sini ada investasi sebesar 80%, lalu 80% dari ekuitas offshore, 100% dari ekuitas SOT. Lalu masing-masing penjumlahannya menghasilkan 520.000, lalu ekuitasnya sebesar 520.000, ekuitas dari SOT 650.000. Investasi PRU di akun SOT pada tanggal 31 Desember 2011 adalah $1.600.000 di bawah nilai buku dasarnya yaitu $438.440.000 dibandingkan dengan $440.000, dan pada tanggal 31 Desember 2012 ini adalah $800 di bawah nilai buku yang mendasarinya yaitu $479.200.000 dibandingkan dengan $480.000 pada tanggal 31 Desember 2013. Keuntungan truk sebesar $3.000 telah direalisasikan melalui penyusutan. Bagian PRU atas keuntungan tersebut yaitu $2.400 telah diakui sebesar 800 per tahun pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Dengan demikian, timbal balik antara akun investasi PRU dan nilai buku pokoknya ditetapkan kembali pada akhir tahun 2013. Kertas kerja konsolidasi parsial untuk tahun 2011, tahun penjualan muncul berikutnya diikuti entry kertas kerja dalam bentuk jurnal. Berikut adalah kertas kerja tahun 2011 atas tahun penjualan. Yang pertama, pendapatan dari SOT yaitu 538.400. Untuk penyesuaian dan eliminasinya 38.400. Keuntungan penjualan truk yaitu 80% dari SOT-nya $3.000, penyesuaian dan eliminasinya 3.000, biaya penyusutan bagian pada PRU 3.000. Untuk penyesuaian dan eliminasinya di kredit yaitu 1.000 dan pernyataan konsolidasinya $2.000. Kepentingan non pengendalian yaitu penyesuaian dan eliminasi di kredit 9.600 dan pernyataan konsolidasinya 9.600. Untuk neraca keuangannya tidak ada. Untuk truk sendiri PRU-nya adalah $12.000 dan untuk kredit penyesuaian dan eliminasi berupa minus 3.000. Pernyataan konsolidasinya senilai $9.000. Akumulasi penyusutannya di PRU 3.000, lalu penyesuaian dan eliminasi debit 1.000 serta pernyataan konsolidasinya yaitu 2.000. Investasi di SOT sendiri 438.400, lalu penyesuaian eliminasi kredit 38.400 dan
untuk penyelesaian eliminasinya yang E 400.000, sehingga ekuitas short 1 Januari 80% dari shortnya itu $500.000. Untuk penyesuaian dan eliminasinya sendiri di debit yaitu 500.000, dan kepentingan yang tidak terkendali itu penyesuaian dan eliminasinya terdapat di kredit senilai 96.000 dan 100.000, sehingga pernyataan konsolidasinya 109.600.000. Selanjutnya untuk jurnalnya yaitu akumulasi penyusutan di debit 1.000, biaya penyusutan di kredit 1.000, itu untuk menghilangkan pengaruh tahun berjalan dari keuntungan yang belum direalisasikan dari akun penyusutan. Untuk jurnal yang kedua, keuntungan penjualan truk yaitu 3.000 di debit, truk sendiri kredit 3.000, untuk mengeliminasi keuntungan yang belum direalisasi dan mengurangi truk menjadi bisnis biaya. Jurnal yang ketiga yaitu pendapatan dari SOT yaitu senilai 38.400 di debit dan investasi di short senilai 38.400 di kredit, untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan menyesuaikan akun investasi ke saldo awal periode. Untuk jurnal selanjutnya yaitu saham kepentingan non pengendalian di debit 9.600 dan kepentingan non pengendalian di kredit 9.600. Itu digunakan untuk memasukkan bagian kepentingan non pengendalian dari pendapatan anak perusahaan. Jurnal selanjutnya ekuitas short 1 Januari 2011 500.000 di debit dan investasi di short 400.000 di kredit, serta kepentingan non pengendalian pada 1 Januari 2011 sebesar 100.000 di kredit. Digunakan untuk mengeliminasi akun investasi yang timbul, ekuitas, timbal balik, dan untuk membangun kepentingan non kontrol awal. Di sini perhatikan bahwa menghitung bagian bunga non pengendalian sebesar $9.600 untuk tahun 2011 sebagai persen realisasi pendapatan sebesar 48.000. Itu dihitung dari $50.000 dikurangi dengan $3.000 dan ditambah dengan $1.000 dikali 20%. Pengaruh penjualan hulu terhadap kertas kerja konsolidasi pada tahun 2012, di mana laporan laba rugi pendapatan dari short senilai $40.000 800 di PRU, lalu di debit $40.000 800 di penyesuaian dan eliminasi. Beban penyusutan senilai $3.000 di PRU, lalu pernyataan konsolidasinya senilai $2.000. Untuk bagian kepentingan non pengendalian, penyesuaian dan eliminasinya 10.200 dan pernyataan konsolidasinya 10.200, sehingga neraca trucksnya yaitu $12.000 dan penyesuaian dan eliminasinya 3.000 di kredit, pernyataan konsolidasinya senilai 9.000. Untuk akumulasi penyusutan di PRU 6.000, penyesuaian dan eliminasinya di debit 1.000 dan 1.000, lalu pernyataan konsolidasinya 4.000. Untuk investasi dalam short yaitu PRU-nya Rp479.200 dan penyesuaiannya di debit yaitu 1.600, untuk penyesuaian dan eliminasinya di kredit yaitu 40.800 dan 440.000. Ekuitas short 1 Januari yaitu 80% dari short yaitu $5.050 dan penyesuaian eliminasinya 550.000. Untuk bagian kepentingan non pengendalian, penyesuaian dan eliminasi di debit 4.000, untuk di kreditnya 10.200 dan 110, dan sehingga pernyataan konsolidasinya 119.800. Selanjutnya untuk soalnya, pada bagian kepentingan non pengendalian sebesar 10.200. Untuk tahun 2012 terdiri dari 20% dari laba bersih SOT yang dilaporkan sebesar $50.000 ditambah 20% dari keuntungan $1.000 yang direalisasikan melalui depresi pada tahun 2012, sehingga mendapatkan jurnal sebagai berikut. Yang pertama, akumulasi penyusutan di debit yaitu 1.000, lalu untuk kreditnya beban penyusutan sebesar 1.000. Untuk jurnal yang kedua yaitu akumulasi penyusutan di debit sebesar 1.000, lalu investasi di short sebesar 1.600 di debit, kepentingan non pengendalian 1 Januari 2012 di debit 400, lalu untuk trucksnya sendiri di kredit sebesar 3.000.
Jurnal yang ketiga yaitu pendapatan dari SOT sebesar 40.800 di debit, lalu investasinya di SOT sebesar 40.800 terletak di kredit. Itu untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan menyesuaikan investasi, sehingga memperhitungkan saldo awal periodenya. Untuk jurnal yang keempat yaitu di debit bagian kepentingan non pengendalian sebesar 10.200, kreditnya kepentingan non pengendalian sebesar 10.200. Jurnal selanjutnya yaitu ekuitas SOT 1 Januari 2012 di debit 550.000, kreditnya yaitu investasi di SOT 440.000 di kredit, dan kepentingan non pengendalian 1 Januari 2012 senilai 110.000 di kredit. Itu untuk mengeliminasi akun investasi dan ekuitas timbal balik dan untuk membangun. Selanjutnya, pada tahun 2012 sendiri, tahun pertama setelah penjualan, keuntungan yang belum direalisasi mempengaruhi akun investasi awal dan kepentingan non pengendalian awal. Entry B sendiri mengalokasikan sebesar $2.000 keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 80% ke akun investasi di SOT dan 20% ke bunga non kontrol awal. Debit ke akun investasi di SOT disesuaikan dengan perbedaan $1.600 antara akun investasi dan 80% ekuitas SOT pada 31 Desember 2011. Nah, dalam kertas kerja konsolidasi parsial untuk tahun 2013, tahun berikutnya, kedua setelah penjualan hulu, jumlah yang dialokasikan dalam entry hanya $800 ke akun investasi dan 200 ke non pengembalian bunga karena hanya $1.000 dari keuntungan awal yang belum direalisasikan sebesar $3.000, sehingga belum pada tanggal 1 Januari 2013 tidak ada penyesuaian lebih lanjut. Keuntungan yang belum direalisasikan telah direalisasikan melalui penyusutan. Perhatikan bahwa akun truk dikurangi akumulasi penyusutan pada laporan konsolidasi pada tanggal 31 Desember 2013 sama dengan nilai residu truk sebesar $3.000 pada tanggal tersebut. Truk senilai $9.000 dikurangi akumulasi penyusutan sebesar $6.000. Jurnalnya yang A adalah akumulasi penyusutan 1.000 di debit, biaya penyusutan kredit 1.000. Untuk jurnal yang kedua, akumulasi penyusutan senilai 2.000 di debit, investasi di SOT 800 di debit, kepentingan non pengendalian 1 Januari 2013 senilai 200 di debit. Untuk kreditnya truk senilai 3.000. Itu untuk menghilangkan pengaruh keuntungan yang belum direalisasikan tahun 2011 dari akumulasi penyusutan dan rekening truk, dan untuk tetapkan keuntungan yang belum direalisasi sebesar $1.000 pada tanggal 1 Januari ke akun investasi 80% dan kepentingan non pengendalian sebesar 20%. Untuk jurnal yang ketiga yaitu pendapatan dari SOT 40.800 di debit, investasi di SOT-nya 40.800 di kredit. Jurnal yang keempat bagian kepentingan non pengendalian 10.200 di debit dan kepentingan non pengendalian 10.200 di kredit. Jurnal yang kelima yaitu ekuitas SOT 1 Januari 2013 sebesar 600.000 di debit, investasi di SOT 480.000 di kredit, dan kepentingan non pengendalian 1 Januari 2013 senilai 120.000 di kredit. Untuk tabelnya seperti berikut di samping, yaitu laporan laba rugi pendapatan dari SOT $40.000 pada PRU sehingga penyesuaian dan eliminasinya di debit 40.800. Beban penyesuaiannya di PRU 3.000, untuk penyesuaian eliminasi kredit 1.000, dan pernyataan konsolidasinya yaitu senilai $2.000. Bagian kepentingan non pengendaliannya itu di penyesuaian dan eliminasi di debit 10.200 dan pernyataan konsolidasinya tetap 10.200. Neraca truknya untuk PRU $12.000, penyesuaian dan eliminasinya di kredit 3.000 sehingga pernyataan konsolidasinya senilai $9.000. Investasi dalam slot PRU yaitu 520.000 dan penyesuaian dan eliminasinya terletak pada debit 8.000, di kreditnya 40.800 dan 480.000. Untuk ekuitas SOT 1 Januarinya 80% dari SOT yaitu $600.000 sehingga penyesuaian dan eliminasinya terletak pada debit 600.000. Untuk kepentingan yang tidak terkendali terletak pada penyesuaian dan eliminasi di debit 2.000
Untuk kreditnya sendiri 10.200 dan 120.000, sehingga menghasilkan pernyataan konsolidasi sebesar 130.000. Aset tanaman yang dijual selain nilai wajar. Penjualan aset tanaman antar perusahaan yang merugi memerlukan evaluasi khusus untuk memastikan bahwa kerugian bukanlah kerugian yang seharusnya diakui oleh penjual pada pembukuan yang terpisah sebelum penjualan antar perusahaan. Penjualan antar perusahaan sendiri dengan harga di atas nilai wajar juga menciptakan ketidakadilan. Federal Trade Commission membebankan Nimnet Corporation dengan membebankan biaya terlebih pada anak perusahaan teleponnya sendiri untuk peralatan, pasokan, dan layanan. Selanjutnya, konsolidasi dengan rugi penjualan antar perusahaan. Diasumsikan bahwa sebuah mesin memiliki sisa manfaat 5 tahun ketika dijual pada tanggal 1 Januari 2011 kepada anak perusahaan yang dimiliki 90% seharga $20.000. Nilai bukunya seharga $30.000 dan induk memiliki kerugian $10.000 yang belum direalisasi yang diakui secara bertahap dasar selama 5 tahun. Jika laba bersih anak perusahaan untuk tahun 2011 adalah $200.000 dan tidak ada transaksi antar perusahaan lainnya, induk mencatat pendapatan dari anak perusahaan. Terdapat jurnal sebagai berikut, yaitu di debit investasi pada anak perusahaan senilai 188.000 dan kreditnya pendapatan dari anak perusahaan senilai 188.000. Nah, untuk membukukan laba tahun 2011 ditentukan sebagai berikut. Bagian pendapatan anak perusahaan itu $200.000 dikali dengan 90%. Nah, itu menghasilkan 180.000. Itu nanti ditambahkan dengan kerugian yang belum direalisasikan pada mesin. Itu senilai 10.000. Lalu itu dijumlah nanti menghasilkan 190. Lalu dikurangi dengan pengakuan kerugian sedikit demi sedikit itu senilai 2.000 yang didapatkan dari 10.000 ditambah 5 tahun. Sehingga tadi hasil dari penambahan tadi 190.000 dikurangi dengan 2.000 sehingga menghasilkan 188.000. Berikut adalah entry kertas kerja konsolidasi yang berkaitan dengan kerugian antar perusahaan untuk tahun 2011 yang tadi adalah sebagai berikut. Mesin itu senilai 10.000 di debit, lalu kreditnya itu kerugian penjualan mesin senilai 10.000. Jurnal tersebut untuk menghilangkan kerugian antar perusahaan yang belum direalisasikan pada penjualan hilir. Untuk jurnal selanjutnya yaitu di debit biaya penyusutan senilai 2.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan sebesar 2.000. Itu untuk menaikkan biaya penyusutan yang mencerminkan penyusutan pada dasar biaya. Pada tahun 2012 hingga 2015, pendapatan induk dari anak perusahaan akan dikurangi sebesar $2.000 setiap tahun dengan metode ekuitas. Laba bersih konsolidasi juga dikurangi $2.000 setiap tahun melalui entry untuk menghilangkan efek kerugian antar perusahaan. Penghapusan tersebut mengurangi laba tanggal konsolidasi dengan meningkatkan biaya penyusutan menjadi dasar biaya untuk tujuan laporan konsolidasi. Pada tahun 2012, entry akan menjadi sebagai berikut. Mesin 10.000, biaya penyusutan 2.000, akumulasi penyusutan 4.000, penyertaan pada anak perusahaan 8.000 untuk menghilangkan efek penjualan antar perusahaan yang rugi. PAN Corporation mengakuisisi 90% saham di Saab Corporation dengan nilai buku dasar wajar sebesar $450 pada tanggal 3 Januari 2011. Sejak PAN Corporation mengakuisisi sahamnya di Saab, kedua perusahaan tersebut telah berpartisipasi dalam transaksi berikut yang melibatkan aset tanaman. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 2011, PAN menjual tanah kepada Saab dengan keuntungan $5.000. Saab menjual kembali tanah itu kepada entitas luar selama tahun 2013 dengan kerugian terhadap Saab sebesar $1.000. Yang kedua, pada tanggal 2 Januari 2012, Saab menjual peralatan dengan sisa masa manfaat 5 tahun kepada PAN dengan keuntungan $20.000. Peralatan ini masih digunakan oleh PAN pada tanggal 31 Desember 2013. Dan yang ketiga, pada tanggal 5 Januari 2013,
PAN menjual sebuah bangunan ke SAP dengan keuntungan sebesar $30.000. Sisa masa manfaat gedung pada tanggal ini adalah 8 tahun, dan SAP masih memiliki gedung tersebut pada tanggal 31 Desember 2013. Kertas kerja konsolidasi perusahaan dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dalam ribuan. Untuk laporan laba rugi penjualan pada PAN itu $2.000, $700 pada SAP, dan pernyataan konsolidasinya itu $2.700. Untuk keuntungan pada bangunan pada PAN 32, di debitnya 32. Untuk keuntungan atau kerugian atas tanahnya di SAP 1, untuk kreditnya itu 5, pernyataan konsolidasinya 4. Pendapatan dari SAP 52,6 pada PAN, untuk debitnya itu 52,6. Untuk harga pokok penjualannya pada PAN 1000, pada SAP 320, untuk pernyataan konsolidasinya itu 1320. Untuk beban penyusutannya pada PAN 108, pada SAP 50, dan pernyataan konsolidasinya itu kosong. Pengeluaran lainnya pada PAN 676,6, pada SAP 249, dan pernyataan konsolidasinya itu sebesar 925,6. Untuk kepentingan yang tidak terkendali itu di debit sebesar 8,4 dan pernyataan konsolidasinya itu 8,4. Untuk bagian pengendali atas laba bersih $300 pada PAN, $80 pada SAP, dan pernyataan konsolidasinya itu $300. Untuk laporan laba ditahan PAN $400 dan pernyataan konsolidasinya itu $400. Laba ditahan SAP-nya $200, di debitnya 200. Untuk bagian pengendalian atas laba bersih 300 pada PAN, 80 pada SAP, pernyataan konsolidasinya 300. Untuk dividennya 200 pada PAN, 30 pada SAP, pernyataan konsolidasinya itu 200. Untuk laba ditahan 31 Desember di PAN sebesar $500, di SAP-nya $250. Jadi pernyataan konsolidasinya sebesar $500. Lanjutannya, untuk laba ditahan 31 Desember pada PAN $500, pada SAP $250, dan pernyataan konsolidasinya itu $500. Untuk neraca kas 131,6 pada PAN, $32 pada SAP, dan $163,8 di pernyataan konsolidasinya. Untuk aktiva lancar lainnya 200 pada PAN, 150 pada SAP, jadi pernyataan konsolidasinya itu 350. Untuk tanahnya 160 pada PAN, 40 pada SAP, jadi 200 pada pernyataan konsolidasinya. Untuk bangunan 500 pada PAN, 232 pada SAP, 32 di kredit, jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu 700. Untuk akumulasi penyusutan bangunan 200 pada PAN, 54 pada SAP, di debitnya itu 4, jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu 250. Untuk peralatan 620 pada PAN, 400 pada SAP, di debitnya itu 20, jadi pernyataan konsolidasinya itu 1000. Untuk akumulasi penyusutan peralatannya itu 258 pada PAN, 100 pada SAP, 8 pada debit, jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu 350. Untuk investasi dalam SAP pada PAN $1.700, pada SAP itu $700, jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu $1.813,8. Untuk kewajiban lancarnya itu
$200 pada PAN, $50 pada SAP, dan untuk pernyataan konsolidasinya itu $250. Untuk modalnya 1.000 pada PAN, 400 pada SAP, dan 400 pada debit. Jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu 1.000. Untuk pendapatan yang disimpan 500 pada PAN, 250 pada SAP. Jadi untuk pernyataan konsolidasinya itu 500. Untuk kepentingan non pengendalian itu 63,8 pada pernyataan konsolidasinya. Selanjutnya metode ekuitas, rekonsiliasi investasi PAN pada akun SAP pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2013, yaitu untuk ekuitas dasar di SAP 31 Desember 2012 5.600.000 ekuitas SAP dikali 90%, totalnya $540.000, dikurangi keuntungan tanah yang belum direalisasi itu 5.000. Jadi 90% dari laba yang belum direalisasi pada peralatan $16.000 dikali 90%, totalnya 14.400. Untuk investasi dalam SAP 31 Desember 2012 itu 526.600, ditambahkan pendapatan dari SAP 2013 itu 90% dari laba bersih SAP $80.000 penghasilan, ditambah dengan $5.000 keuntungan atas tanah, ditambah $3.600 pengakuan sedikit demi sedikit atas keuntungan atas peralatan, $28.000 laba yang belum direalisasikan atas bangunan sebesar 52.600, dikurangi dividen yang diterima tahun 2013 itu 27.000. Jadi investasi pada SAP 31 Desember 2013 itu sebesar $546.200. Penn Corporation menjual tanah ke SAP pada tahun 2011 dengan keuntungan $5.000. Keuntungan ini direalisasikan pada tahun 2013 ketika SAP menjual tanah tersebut ke entitas lain. Entry kertas kerja A mengoversi kerugian $1.000 yang termasuk dalam pendapatan terpisah SAP menjadi keuntungan konsolidasi sebesar $4.000. A. Investasi di SAP itu 5.000, keuntungan atas tanah 5.000. Entry B berkaitan dengan laba antar perusahaan $20.000 atas penjualan peralatan SAP ke PAN pada tahun 2012. Penyesuaian tersebut yaitu investasi pada SAP 14.400, kepentingan non pengendali 1 Januari 1.600, akumulasi penyusutan peralatan 8.000, untuk biaya penyusutan 4.000, peralatan 20.000. Untuk penyusutan atas keuntungan yang belum direalisasi adalah $4.000 per tahun, $20.000 dikurangi 5 tahun, dan bagian yang belum direalisasi pada awal tahun 2013 adalah $16.000. Keuntungan asli dikurangi pengakuan sedikit demi sedikit sebesar $4.000 melalui penyusutan pada tahun 2012. Penjualan dilakukan di hulu, jadi $16.000 belum direalisasi laba dialokasikan masing-masing 90% dan 10% untuk investasi di SAP $14.400, dan bunga non kontrol awal $1.600, $14.400 didebit ke akun investasi di SAP sebagai keuntungan PAN menggunakan metode ekuitas. Untuk entry E mengeliminasi laba antar perusahaan atas bangunan yang dijual PAN ke SAP pada tahun 2013 seharga $32.000. C. Keuntungan bangunan itu $32.000, akumulasi penyusutan bangunan 4.000, bangunan 32.000, beban penyusutannya 4.000.
Entry D dalam kertas kerja konsolidasi mengeliminasi pendapatan dari SAP dan 90% dari dividen SAP, dan mengkredit investasi di SAP untuk selisih $25.600 untuk membangun timbal balik antara akun investasi dan ekuitas pada awal tahun. Entry F menghilangkan akun investasi dan ekuitas timbal balik dan menetapkan kepentingan non-pengendali pada awal tahun. D. Pendapatan dari Geta 52.600, dividen 27.000, investasi pada SAP 25.600 untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari anak perusahaan. E. Bagian kepentingan non-pengendali 8.400, dividen 3.000, kepentingan non-pengendali 5.400. Untuk F, laba ditahan 200.000, modal saham 400.000, investasi 540.000, permulaan kepentingan non-pengendali 60.000 untuk menghilangkan saldo investasi dan ekuitas timbal balik dan menetapkan kepentingan non-pengendali pada awal tahun. Selanjutnya, transaksi tersebut inventaris yang dibeli untuk digunakan sebagai aset operasi. Asumsikan PEM Company menjual komputer yang diproduksinya dengan biaya $150.000 kepada CF Corporation, anak perusahaan yang 100% sahamnya dimiliki, seharga $200.000. Komputer memiliki masa manfaat 5 tahun yang diharapkan, dan depresiasi garis lurus digunakan. Laporan laba rugi PEM yang terpisah mencakup $200.000 penjual antar perusahaan, tetapi harga pokok penjual CF tidak termasuk pembelian antar perusahaan karena harga pembelian tercermin dalam aset pabriknya dan laba kotor $50.000 tercermin dalam akun peralatannya. Entry kertas kerja untuk konsolidasi laporan keuangan dari PEM dan CF pada tahun penjualan adalah penjualannya 200.000, biaya penjualan 150.000, peralatan 50.000. Untuk akumulasi penyusutannya itu 10.000, beban penyusutannya 10.000. Selanjutnya, pengakuan atas sisa laba $40.000 yang belum direalisasi akan terjadi karena CF mendepresiasi komputer tersebut selama sisa masa manfaat 4 tahunnya. Asumsikan PEM menyesuaikan akun investasinya di CF untuk laba yang belum direalisasi atas penjualan dengan metode ekuitas. Entry kertas kerja untuk tahun kedua yaitu investasi di CF 40.000, akumulasi penyusutan peralatan 20.000, peralatannya 50.000, biaya penyusutannya 10.000. Entry kertas kerja untuk ketiga tahun sisa masa manfaat komputer akan mencakup item debit dan kredit yang sama, tetapi akumulasi depresiasi debit akan meningkat sebesar $10.000 di setiap tahun berikutnya sehingga maksimum sebesar $50.000, dan debit ke investasi di CF akan berkurang sebesar $10.000 dalam change tahun berikutnya saat laba kotor direalisasi kan jumlah kredit sama di setiap tahunnya. Sekian dan terima kasih.